Teman-teman cabutin sayapnya, ekornya. Kemudian teman-teman panasin sama kutilang teman-teman yang ada di dalam sangkar tadi. Kalau dia kira-kira benar-benar emosi ini, birahi ya kalau dalam bahasa burung itu ya. Sama jadi maksudnya disuruh pukulin sama kutilang teman-teman. Bila perlu sampai jerit-jerit yang tadi dimasukin. Teriak-teriak minta tolong dia ya. Itu cara untuk mengembalikan mentalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bahari Channel dimanapun berada, salam santun, salam kicau mania, juga salam hobi ya, salam satu hobi untuk cinta baret hitam di seluruh Indonesia ya. Oke, teman-teman, dalam video kali ini masih ketemu dengan Bahari Channel di program tutorial ya, teman-teman semua. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman, dalam video-video tutorialnya Bahari Channel itu bukan berarti saya sudah mengetahui banyak ya, ataupun sudah termasuk suhu ya dalam burung kutilang ini. Enggak ya teman-teman ya, kita cuma berbagi. Saya juga tahunya dari orang yang lain gitu ya, kemudian saya kemas ya kan, saya buatkan video tutorialnya ya. Ada juga saya juga tahu dari berdasarkan pengalamannya begitu ya teman-teman. Jadi kita semua sama-sama belajar ya, tidak ada yang ahli, tidak ada yang, kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi. Karena pada prinsipnya ilmu jika tidak diamalkan itu percuma ya teman-teman ya. Kalau itu ilmu yang bermanfaat ya, saya rasa ini juga ilmu yang bermanfaat untuk para pecinta burung ya. Buat teman-teman ya yang belum subscribe ke channelnya Bahari, belum subscribe ya, dan juga yang udah subscribe ke channelnya Bahari, saya ucapkan sangat terima kasih ya teman-teman semua ya. Saya juga menyapa ya, salam santun ya buat teman-teman sama-sama konten kreator dari komunitas baret hitam ya. Cara jitu mengatasi pikat kutilang teman-teman yang rusak ya, bukan cuma down tapi rusak, bahkan kalah sekalipun. Saya yakin di antara teman-teman semua pernah mengalami pikatnya rusak ya, down atau pernah kalah begitu ya. Yang pasti pikat yang pernah kalah ya teman-teman ya. Dan dia nggak mau lagi, nggak berani lagi dengan kutilang liar yang lainnya. Jadi begini teman-teman, pikat kutilang ini sengaja saya tampilkan di depan ya, untuk mencirikan bahwa kita pecinta baret hitam teman-teman. Kalau dia mengalami down, depresi atau rusak gitu ya, down mental, nggak mau lagi sama sekali, yang tadinya pikat teman-teman gacor ya, hebat, bisa dibilang pikat yang mewah ya, kemudian tiba-tiba dia mengalami masalah dengan mental, tarung di arena alam bebas, kemudian teman-teman masih sayang dengan burungnya ya, karena peliharaannya udah lama, kemudian tadinya juga gacor begitu ya teman-teman ya, masa mau dibuang begitu aja. Tapi teman-teman semua perlu kesabaran ya, mengatasi pikat yang kalah, yang rusak itu benar-benar perlu kesabaran yang mendalam ya teman-teman ya. Pada saat pikat kutilang teman-teman mengalami masalah dengan mental ya, kalah dan itu kalah bertahan ya, kita tahu namanya sifat binatang ya, hewan ya, nggak itu burung atau ayam ya, ayam Bangkok ya, kalau udah putus dia udah cundang, nggak akan berani lagi. Kalaupun dia berani, nanti kalau dia sakit dia akan lari kabur. Begitu juga dengan burung kutilang, kalau dia sudah terganggu down, paling dia cuma berani bentar, begitu sekali ditabrak dengan kutilang liar dia udah nggak maksimal lagi permainannya ya. Begini teman-teman. Pada saat burung kutilang teman-teman yang down itu akan teman-teman perbaiki kembali ya mentalnya, karena teman-teman sudah terlanjur sayang ya dengan kutilangnya. Langkah yang pertama, teman-teman simpan burungnya di tempat yang aman. Jangan dulu teman-teman keluarkan ya kan, dijemur begitu. Jadi teman-teman simpan, bisa jadi sampai 3 hari, seminggu gitu ya teman-teman, jangan dikeluarin dulu. Tapi teman-teman periksa, selalu dicek ya makan dan minumnya, takutnya nanti makan dan minumnya nggak diperhatikan ya, masalah itu kita pemulihan mental ya. Teman-teman taruh di dalam, bila perlu jangan kutilang teman-teman itu mendengar suara burung kutilang yang lainnya ya, diasingkan begitu ya teman-teman.
diasingkan ya. Itu langkah yang pertama ya teman-teman, diasingkan. Kemudian jangan terlalu sering dulu dikeluarkan ya, biarlah dia posisinya di dalam rumah ya teman-teman ya, biar dia rileks, santai dulu. Itu namanya pengasingan ya. Trik yang pertama itu diasingkan dulu burungnya ya, 1 minggu gitu. 1 minggu maksudnya 1 minggu itu teman-teman jemur ya, mandikan begitu. Kemudian masukkan lagi atau 1 minggu lagi baru dikeluarkan. Jangan sama sekali teman-teman pertemukan dengan kutilang yang lainnya ya, maupun itu kutilang liar ataupun kutilang peliharaan ya, jangan ya. Kalau bisa sampai dia benar-benar pulih baru teman-teman bisa pertemukan ya. Nah, itu langkah yang pertama, diasingkan ya teman-teman. Tapi perawatan tetap ya, walaupun dia diasingkan, perawatan tetap ada di video Pak Hari sebelumnya ya, cara perawatan ya. Nah, kemudian setelah sekitar 1 minggu teman-teman asingkan, paksa burung kutilang teman-teman semua supaya mabung. Gimana caranya? Pak Hari akan kasih tahu tambahannya ya di sini ya, cara memaksa burung kutilang mabung ya. Oke. Sebenarnya memaksa burung kutilang mabung itu sangat mudah ya teman-teman ya, sangat mudah sekali, kecuali kalau kutilangnya betul-betul habis mabung. Kasihan ya teman-teman ya, masa habis mabung mau disuruh mabung lagi gitu. Jadi pada saat diasingkan sudah sekitar 1 minggu atau 2 minggu, ini trik yang kedua ya setelah pengasingannya. Cara yang kedua, burung kutilang pikat teman-teman semua yang di sangkar layang begini ya kan, yang di sangkar layang begini, teman-teman lepas ya, lepas talinya, kemudian taruh di sangkar biasa, ya, sama sekali. Jadi jangan ada tali yang mengikat apapun ya, itu ya teman-teman ya. Lepas taruh di sangkar biasa ya, sangkar jeruji teman-teman tahu lah ya, seperti kandang kacer begitu lah ya. Kalau bisa kandangnya yang besar ya teman-teman, yang luas ya begitu. Terserah kalau kandangnya merek apa ya, yang penting kandangnya luas jadi burungnya bisa leluasa juga bergerak ya. Setelah teman-teman letakkan dia di sangkar ya, langkah ketiga ya teman-teman ya, setelah disangkar sekitar 1 minggu juga ya, kemudian langkah ketiga, paksa burung kutilangnya supaya mabung. Gimana caranya? Caranya teman-teman jangan dipandiin ya burungnya ya. Jadi air di tempat minumnya itu dibuat setengah aja supaya dia nggak mandi ya minumnya, 1 minggu atau apa. Kemudian kan teman-teman kasih ulet ya, ulet Hongkong tahu lah ya, ulet Hongkong biasanya ada di kios-kios. Kasih 1 hari itu paling nggak 3 ya, pagi, siang, sama sore. Kemudian purnya ini kalau ada ya, kalau nggak digunakan juga nggak apa-apa sih kalau nggak ada, kalau udah pakai ulet ya. Purnya teman-teman ganti dengan pur ikan ya, pur ikan yang bulat-bulat kecil itu ya, pelet ikan ya. Kasih itu burungnya, kalau burungnya mau ya udah total aja kasih itu pur ikan makannya. Tapi kalau misalnya pikatnya teman-teman nggak mau ya, jangan dipaksain. Teman-teman juga harus harus dicek dulu ya, dilihat dulu kira-kira kutilangnya ini mau nggak dengan pelet itu ya. Kalau misalnya dia nggak mau, bisa dipaksain juga, nanti mati malah tuh pikatnya teman-teman, dia nggak makan. Tapi kalau dia udah kelihatan ya benar-benar mau, total aja ganti pur gold coinnya itu diganti dengan pur itu ya, pelet ikan itu ya. Dan burung kutilang teman-teman itu jangan dipandiin sampai bulu halusnya itu rontok ya teman-teman, sampai dia rontok. Kalau misalnya dia bulu belakang ya, bulu dada itu kan halus ya, bukan kayak gini ya, bulu ini ya teman-teman ya, ininya udah rontok ya. Kemudian bulu-bulu yang kecilnya juga udah rontok, berarti mabungnya udah mulai ya. Kalaupun dia nggak mau sama sekali mabung, teman-teman paksa cabutin ekornya semua. Tapi kalau yang masih muda, yang dia masih mabung, jangan ya, cabut semua biar dia gundul, nggak apa-apa. Kemudian sayap teman-teman cabut silang itu begini, cabut 1 ya, ini ya, sayapnya ini, jangan semua kalau sayap ya, cabut 1 sisain 1, cabut 1 sisain 1 gitu, cabut 1 sisain 1 gitu ya, silang ya. Tapi untuk sayap yang paling ujung itu jangan dicabut, biarin aja ya. Kalau dia mau rontok bagus, kalau enggak biarin aja, jangan dicabut. Yang paling ujung kira-kira 2 aja ya, 2 atau 3 sayap yang paling ujung itu jangan dicabut ya teman-teman ya, karena suka patah nanti sayapnya ataupun berdarah gitu. Jadi yang pangkal aja. Jadi begitu teman-teman cabut semua ya kan, teman-teman diamin
burungnya. Biarin di dalam, bila perlu kalau dikerodong ya teman-teman ya. Kalau memang itu pikatnya teman-teman sayangin ya, dikerodong. Jangan sama sekali dipertemukan dengan kutilang liar ya. Ataupun sama-sama peliharaan. Mendengar pun jangan ya kalau bisa ya teman-teman ya. Benar-benar dia dikarantina, benar-benar dia diasingkan. Jadi begitu cara mengatasi yang paling jitu, mengatasi pikat kutilang yang rusak ya, bukan cuma don tapi rusak ya. Apalagi kalau don ya. Saya yakin ini cara yang jitu teman-teman. Buktikan kalau nggak percaya. Tapi ini berlaku buat pikat ya, bukan buat perawatan yang belum jadi pikat yang benar-benar down ya teman-teman. Kalau yang dia nggak bermasalah jangan pakai cara ini teman-teman. Soalnya ini nanti bakal mengulang lagi dari awal, memulihkan mentalnya. Jadi kalau yang udah pikat nggak bermasalah apa-apa dengan mental, jangan pakai cara ini ya. Nanti dia malah minta lagi diulang dari awal begitu. Nanti penjelasannya akan kita uraikan lagi ya, lebih dalam ya, lebih detail ya teman-teman. Nah setelah teman-teman cabut ya kan, ekor, sayap gitu, teman-teman tetap perawatan seperti biasa ya. Kalau bila perlu dikerodong ya, kayak seperti tadi ya. Kemudian tunggu sampai dia tumbuh ekornya dengan sayapnya. Kalaupun dia nggak mau mabung, cukup 2 itu aja yang teman-teman cabut ya. Karena mencabut ekor itu untuk memulihkan mentalnya juga ya. Itu juga ilmu dari trik dari ayam Bangkok sebenarnya. Ayam Bangkok kalau dia cundang ya, tapi belum putus, itu bisa dicabut ekor ya. Ekornya dicabut, ya itulah kira-kira ya. Soalnya kita kekutilan nih pembahasannya. Jadi pernah saya eksperimen lakukan itu dengan burung kutilang, tapi jitu ya teman-teman ya. Itu bagus caranya, sama aja. Mereka juga satu, bisa dibilang hampir satu spesies ya, sama-sama jenis burung ya. Setelah tumbuh sayap, ekor ya kan, setelah tunggu sampai dia benar-benar pulih kayak seperti biasanya ya, sayapnya dan ekornya yang dulu. Kalau dia sudah fit, sudah pulih kembali, saya yakin waktunya nggak sebentar ya. Awalnya dicabut, kemudian sampai tumbuh lagi ya, bisa makan waktu beberapa bulan ya. Tapi tetap masa ini belum bisa teman-teman sandingkan dengan kutilang lainnya ataupun dipikatkan di alam bebas. Jangan dulu ya, sabar ya teman-teman ya. Kalau mau mendapatkan hasil yang maksimal itu juga harus sabar dan juga usaha ya teman-teman. Pakannya ganti seperti biasanya kalau dia sudah pulih lagi ya teman-teman ya. Seperti biasanya kalau dia pakai ball koin yang merah, ya. Kalau dia seperti biasanya aja ya, perawatan teman-teman di rumah ya, kayak mana ya. Kemudian mandi jemurnya ya diperhatikan lagi. Tapi jangan dulu dipikat ya. Langkah selanjutnya setelah dia pulih lagi, kalau teman-teman dapat mikat ya kan, biasanya sih suka ya ada burung kutilang liar, ataupun kalau nggak ada teman-teman carilah di mana ya yang kira-kira burungnya itu nggak bisa berantem ya teman-teman ya. Yang lebih pasnya kutilang liar ya yang dapatkan pikatan ya. Tapi jangan yang tua, yang muda aja, cari yang masih muda, bila perlu yang perempuan ya teman-teman ya. Teman-teman cabutin sayapnya, ekornya ya kan. Kemudian teman-teman panasin sama kutilang teman-teman yang ada di dalam sangkar tadi ya kan. Panasin dari luar, tapi jangan langsung dimasukin, nanti juga bakal dimasukin, tapi awalnya di luar dulu. Lihat dulu reaksi kutilang teman-teman ya kan. Kalau dia udah mulai nyamber-nyamber, biarin dia suruh masukin ya. Kalau dia kira-kira udah benar-benar emosi nih, dan benar-benar birahi ya kalau dalam bahasa burung itu ya, sama yang tadi teman-teman pegang ya kan, baru yang teman-teman pegang tadi itu masukin ke dalam kandang tadi. Jadi maksudnya disuruh pukulin sama kutilang teman-teman itu untuk membangkitkan kembali mentalnya yang down ya teman-teman. Jadi biarlah dia memang agak sedikit kasihan ya sebetulnya ya. Tapi mau gimana lagi kalau memang kita pengen memulihkan ya. Teman-teman tungguin ya. Kutilang liar itu kadang-kadang kalau kita tinggalin dia posisi salah satu kandang, dia ngelawan loh. Kalau dia ngelawan malah pikat teman-teman nanti yang dihajar ya. Tapi kalau ditungguin kan otomatis yang kutilang liarnya tadi itu nggak berani dia. Nah kutilang teman-teman itu yang di dalam kandang tadi pasti dia hajar terus ya, pasti dia hajar terus yang tadi dimasukin, biarin aja sampai dia jerit-jerit ataupun apa, biarin. Kemudian setelah kira-kira kutilang teman-teman capek ya kan, setelah capek ambil, jangan maksain ya, simpan, besok diulangin lagi begitu, terus aja begitu ya. Kira-kira
beberapa kali sampai benar-benar kutilangnya teman-teman itu kelihatan ya, dia pulih kembali ya. Bila perlu sampai jerit-jerit yang tadi dimasukin, ada teriak-teriak minta tolong dia ya teman-teman ya. Itu cara untuk mengembalikan mentalnya ya, mental ya kan, nyali lah ya, mengembalikan nyalinya pikat kutilang teman-teman tadi ya. Karena kita tahu kutilangnya tipe kutilang yang gacor, jadi sayang kalau mau dibuang begitu aja ya. Ini memang memang rumit dan memakan waktu yang agak lama ya, tapi jitu ini berlaku buat pikat kutilang teman-teman yang udah mantap ya. Kalau pikatnya ecek-ecek yang belum seberapa, nggak usah pakai cara ini lah ya, karena terlalu lama ya. Nggak usah pakai cara ini, pakai cara ya paksain aja lah, diranting-rantingin begitu. Jadi kalau memang kutilang teman-teman itu kutilang mahal ya, cara ini boleh dipakai. Kutilang yang mewah, jadi sayang kan kalau dia begitu rusak aja kita lepas ya. Siapa tahu teman-teman bukan dapat pelihara lolohan ya, siapa tahu beli yang udah jadi, harganya lumayan kan teman-teman ya. Jadi teman-teman walaupun memakan waktu yang lama ya kan, perlu kesabaran ya kan, boleh pakai cara ini ya kan. Sayang daripada semakin dipaksain dia akan semakin rusak mentalnya, percaya deh. Nah, jadi kembali lagi setelah beberapa kali kita masukkan kutilang yang lain ke dalam kandang, suruh di berantemin ya sama ini kutilang kita. Nah, kira-kira dia udah bengis lagi seperti biasanya, baru teman-teman pindahkan lagi dia ke sangkar ini ya teman-teman. Pindahkan lagi ke sangkar apa namanya, sangkar layang ya, kalau kebanyakan nyebutnya ya. Kalau kita orang sih takur ini ya, dari sejak dulu. Karena pelihara burung kutilang ini, pikat kutilang ini sudah bisa dibilang turun temurun ya, khususnya untuk orang-orang Sumatera Selatan ya. Karena saya sendiri orang Sumatera Selatan yang saat ini berdiam di Lampung ya. Saya asli Sumatera Selatan ya kan. Memang sejak dulu ya kan, sebelum banyak orang-orang yang pelihara pikat itu, kalau orang-orang Sumatera Selatan khususnya Melayu ya, Melayu Semende ya, itu memang sudah banyak sekali pelihara pikat kutilang ya kan. Terkuku ya, terkuku itu apa sih? Perkutut apa ya, tapi dia gede badannya ya, itulah kira-kira ya. Kemudian sama ayam hutan ya, ayam malas, itu memang sudah menjadi tradisi lah ya buat orang-orang Sumatera Selatan itu ya. Tapi bukan adat ya, adat dan tradisi itu beda. Kalau adat dia peninggalan turun temurun, kalau tradisi itu kebiasaan ya teman-teman. Siapapun bisa aja terbiasa ya, jadi nggak ada kepemilikan untuk koloni manapun itu. Jadi begitu teman-teman ya. Setelah dia pulih kembali, teman-teman pindahin lagi ke takur biasa, baru teman-teman rawat lagi ya di rumah ya. Teman-teman lihat tuh kutilang udah mulai gacor atau apa, udah mulai ini, kemudian teman-teman baru pikatin lagi ke alam liar. Tapi harus jangan dipaksain ya teman-teman ya, mulai lagi dari awal ya, tapi nggak kayak kita baru bikin betul, nggak. Kalau bila perlu pas teman-teman mikatin itu jangan sampai dia tarung ya di alam liar, jangan sampai dia tarung dulu ya teman-teman, benar berjaga. Kalau kira-kira dia udah disambar sekali, udah suruh pergi ya tuh ya, jadi tambah buah saja nih. Nah kemudian ya selanjutnya, kalau dia udah mulai mau ya di apa, dikatin, udah mulai galak lagi seperti biasanya ya kan. Kalau memang itu terjadi ya syukur alhamdulillah ya, berarti treatment kita ini berhasil ya. Kalau posisinya pas pikat teman-teman dapat ya, itu dapetannya jangan langsung di teman-teman apa sembunyiin, ambil, bila perlu burungnya pikatnya itu melihat ya, ambil langsung suruh ditabukin lagi ya sama kutilangnya teman-teman. Tapi jangan sampai dipaksain pikatnya malah takut ya. Kalau kira-kira dia udah mundur udah ya gitu. Jadi begitu ya teman-teman, begitu seterusnya. Ini trik yang jitu dan mudah-mudahan bermanfaat untuk para pecinta kutilang mania ya di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, jadi mungkin cuma itu aja ya tutorial dari saya ya kan. Semoga ini bisa bermanfaat ya dan bisa dipergunakan untuk teman-teman semua yang mengalami proses seperti itu ya. Saya ucapkan juga salam ya buat para pecinta kicau ya kan, pecinta kicau di seluruh Indonesia, terutama pecinta baret hitam. Salam hormat, salam santun ya teman-teman ya, satu hobi ya. Saya sapa lagi ya kan buat teman-teman saya senior-senior sesama konten kreator dalam satu community konten kreator pikat kutilang ya kan. Banyak sekali ya, walaupun saya nggak sebutin nama-namanya, tapi saya kenal betul ya
konten-konten kreator ya kan. Nah, buat teman-teman yang hobi kutilang juga boleh subscribe ke konten-konten kreator yang sama ya, satu komunitas ya. Hargailah setiap konten kreator ya teman-teman ya, karena buat video itu nggak gampang ya. Dan juga subscribe itu sama sekali tidak merugikan teman-teman semua ya kan, tidak memiliki tagihan bulanan ataupun apa ya. Oke. Jadi cuman itu ya yang bisa saya sampaikan pada teman-teman, pada subscribernya Bahar Channel ya. Terima kasih ya semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata saya dalam penyampaian ya teman-teman ya, karena itulah batasan saya sebagai manusia biasa ya teman-teman. Jadi pada Allah juga saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santuy.